saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Mr. Randi, seorang laki-laki tampan yang berasal dari Kampar Riau, idolanya para janda-janda kesepian. Kali ini saya akan membawakan 3 cerita sekaligus, yang mana cerita ini kami dapatkan dari para subscriber yang telah setia dengerin cerita horor di channel ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan, dan tidak lupa, kalau di antara kalian punya cerita horor yang ingin kami bacakan di sini, silahkan kirim cerita kalian, bisa voice note, bisa juga chat ke WA 082283998955. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Cerita pertama, numpang di bus berhantu. Selamat mendengarkan. Numpang di bus goib. Ketika aku merogoh saku untuk mengambil buku not lowongan Alfiah yang ada di sakuku, aku tidak menemukan mukena flower mini milikku. Sebaliknya, aku menemukan karcis bus yang sudah lusuh, yang masih berada di saku bajuku. Bajuku itu memang belum pernah aku cuci sejak aku masuk ke pesantren ini, baru sebulan yang lalu. Aku menginjak pesantren besar ini, sebuah pondok pesantren Salafiyah yang terletak di pesisir pantai utara. Pengasuhnya sangat alim dan masyhur. Saat aku melihat karcis lusuh itu, aku jadi teringat dengan rumah dan keluargaku. Aku pun sempat meneteskan air mata yang tak bisa aku bendung. Hal seperti itu sudah sangat lumrah di kalangan santri baru di mana saja, karena rasa haru masih menyelimuti mereka yang baru pertama kali meninggalkan rumah dan keluarga demi menuntut ilmu agama. Di rumah, aku terbiasa dimanja dengan segala serba ada, selalu berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang telah aku kenal sejak kecil. Berbeda halnya di pesantren, aku harus bisa benar-benar merawat diri dengan uang saku pas-pasan dari rumah dan hidup mandiri. Hidup di pesantren bagaikan mengawali hidup baru dengan lingkungan, teman, dan situasi yang baru. Itulah yang membuatku tidak betah dan ingin kembali ke rumah. Ketika aku membuang karcis lusuh itu ke lantai pojok kamar yang menurutku memang sudah tidak berguna lagi, tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar dengan memakai songkok hitam dan membawa beberapa kitab kuning mendekatiku. Ia menyodorkan tangan kanannya kepadaku. "Santri baru?" "Ya," tanyanya. "Iya, kan, aku santri baru. Baru sebulan yang lalu aku tiba di sini," jawabku sambil tersenyum dan menjabat tangannya. "Oh ya, aku maklumi. Besok lagi kalau kamu mau membuang sampah, sekecil apapun itu, buanglah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan seperti ini. Nanti kamu bisa terkena hukuman," tuturnya sambil mengambil karcis lusuh yang telah aku buang tadi. Setelah mengambil karcis itu, ia membacanya. Setelah lama terpaku melihat karcis tersebut, ia memandangku dengan cukup lama, seolah-olah memendam banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Aku pun mencoba menyapanya, tapi dia seakan-akan tidak mendengarkanku dan terus memandangiku dengan histeris. Setelah sadar, ia melipat karcis itu dan memasukkannya ke kantongnya. Tiba-tiba saja ia pergi tanpa ada kata perpisahan atau kata-kata lain. Ia seperti orang yang habis melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan. Aku pun cuek saja. Mungkin saja dia kaget kalau aku berasal dari daerah yang cukup jauh dari sini. Pikirku saat itu, aku pun melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Setelah aku tanya ke teman-teman sekamarku tentang siapa orang itu, ternyata dia adalah pengurus kebersihan di pondok ini, dan ia merupakan santri terlama di pesantren ini.
Keesokan harinya, setelah aku menjemur pakaian yang telah aku cuci, tiba-tiba orang yang menegurku kemarin mendekatiku dengan membawa 2 orang temannya yang sebaya dengan dirinya. Waduh, mampus aku kali ini, pikirku ketakutan. Aku tidak bisa kabur dari teguran kebersihan gara-gara kecerobohanku kemarin. Ketika orang kemarin dan 2 temannya itu mengajakku ke tempat teduh di lokasi penjemuran baju yang berada di lantai 5 kompleks asramaku. Salah satu dari mereka bertanya, "Sampeyan ini dari Lamongan?" "Ya, Kang." "Iya, betul, aku berasal dari Lamongan," jawabku sambil meletakkan ember di lantai. "Maaf loh, Kang, aku cuma mau tanya-tanya saja, nggak bermaksud yang lain. Sampeyan pas dari rumah kemarin? Hari apa, terus jam berapa, dan betul sampeyan naik bus Sinar Pantura, sesuai dengan karcis yang aku pegang ini?" Tanyanya lagi padaku sambil menunjukkan karcis yang aku buang kemarin. Akhirnya, aku pun menceritakan perjalananku ke pesantren sebulan yang lalu. Aku berangkat hari Kamis malam, sekitar pukul 19, dari rumah. Aku diantar kakakku naik motor dari rumah ke Tuban. Lalu aku ditinggal di Terminal Lama Tuban. Dan kakakku pun kembali pulang dengan berpesan supaya menunggu bus yang melewati jalur Pantura, yakni bus jurusan Surabaya-Semarang. Setelah lama menunggu, ada 2 bus yang lewat dengan sangat kencang. Ketika aku melambaikan tangan, mereka tak memperdulikanku, tetap saja melaju kencang seolah-olah tak melihatku. Aku pun menunggu cukup lama lagi hingga melihat jarum jam tanganku menunjukkan tengah malam, sekitar pukul 23. Suasana semakin sepi dan sunyi. Tak ada satupun orang di jalan raya ini kecuali truk besar yang mengangkut barang-barang berat. Rasa dingin mulai mencekam tubuhku yang hanya tertutupi baju koko lengan pendek tanpa jaket tebal yang melindungi tubuhku. Angin laut terus berhembus semakin kencang. Ditambah tetesan air hujan yang mulai berjatuhan sedikit demi sedikit membasahi jalan raya di hadapanku. Ketika aku hendak mencari tempat berteduh, dari kejauhan aku melihat sebuah bus yang melaju sangat pelan. Aku pun dengan sabar mencoba menunggu bus itu dengan harapan semoga saja ia menghampiriku. Setelah bus itu berada di hadapanku, tanpa aku melambaikan tangan, bus tersebut berhenti dan membukakan pintunya. Aku pun masuk dengan membawa 2 kardusku yang amat berat itu. Pas aku menginjakkan kaki di pintu masuk bus, seorang kernet yang duduk di bangku paling belakang menyapaku dari kegelapan. "Monggo, Mas, silakan duduk di depan sana. Kebetulan 2 bangku di depan sana kosong, belum ada yang menempatinya," tawarnya sambil menunjuk bangku yang memang betul belum ditempati orang. Aku pun menuju bangku yang telah ditunjukkan oleh Pak Kernet tadi. Sambil berjalan menuju bangku depan dan mengangkat kardus-kardusku, aku melihat semua penumpang sudah terlelap oleh mimpinya masing-masing. Tak ada satupun penumpang yang membuka matanya. Suasana bus kali ini sangat ramai. Tak ada satupun bangku yang tersisa selain bangku yang telah diwariskan kepadaku. Setelah aku duduk beberapa menit di bangku itu, semua lampu yang ada di dalam bus tiba-tiba mati seketika, dan bus pun melaju dengan sangat kencang. Entah mengapa pikiranku terasa amat kacau saat itu. Bulu kuduku mulai berdiri satu persatu. Ketika aku melihat jalanan melalui jendela bangkuku, tak ada satupun kendaraan yang sedang melintas. Seolah-olah bus yang aku tumpangi ini berjalan sendirian menguasai jalanan. Aku pun termenung sendiri sambil menunggu petugas yang meminta uang jasa untuk ditukarkan dengan karcis bus. Tak lama setelah aku duduk di bangkuku, tiba-tiba bus berhenti dan lampu menyala kembali. Sang kernet pun menyerukan, "Pondok, pondok, ayo, Mas, sudah sampai pondok tuh, silakan turun." Akhirnya, aku pun bergegas mengambil barangku untuk dibawa turun. Aku mendekati kondektur yang ada di belakang dan bertanya padanya, "Pak, aku tadi belum bayar ongkos bus. Berapa harganya, Pak?" "Dah, nggak usah, gratis saja buat kamu. Hitung-hitung sedekahlah buat santri yang baru akan mondok. Sudah, salamku saja buat Mbah Yai. Dan jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh di sana. Selalu ingat orang tuamu yang bersusah payah untuk membiayaimu," tegas Pak Kondektur itu. Aku sangat heran. Kok orang ini tahu kalau aku ini santri baru? Ya, pikirku dalam hati. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kalau aku sampaikan salam Bapak ke Mbah Yai,
Apa yang harus aku haturkan dari siapa? Tanyaku. Dia pun dengan segera langsung menyobekkan karcis yang ia bawa tadi. Dah, begini saja, kau kasihkan karcis ini ke Mbah Yai, insya Allah nanti dia tahu sendiri, katanya. Setelah aku menerima karcis yang diberikan padaku, aku langsung turun dengan rasa penuh pertanyaan dalam pikiranku tentang bus yang aku tumpangi barusan. Kok cepat banget, ya? Perasaanku belum ada setengah jam aku naik bus barusan. Padahal, kata kakakku, perjalanan dari Tuban ke sini membutuhkan waktu 3 jam. Tapi kok rasanya cuma 15 menit saja, pikirku saat itu. Ketika aku melihat sekelilingku, suasana sangat ramai oleh para santri yang sedang berjalan-jalan. Ada juga yang nongkrong di warung. Aku pun tersenyum lega karena telah sampai di tujuan dengan selamat. Cerita kedua, nyasar di pasaran setan. Selamat mendengarkan. Nyasar ke pasar setan, Selamat tersenyum. Apakah dia sudah makan setelah maghrib tadi? Pemuda berusia 20 tahun itu memulai perjalanannya dari kota Surabaya. Dia memang terbiasa pulang sewaktu-waktu ke rumah orang tuanya di Kedung Tuban, Blora. Dengan motornya, Selamat sering mondar-mandir kurang lebih setiap 2 minggu sekali ke rumah orang tuanya. Namun, malam itu, Selamat merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak meluncur dari kosnya di Surabaya, Selamat mengalami beberapa keganjilan di perjalanan. Ketika motornya memasuki kawasan Bunda, Gresik, tiba-tiba bannya bocor. Setelah itu, saat memasuki kota Lamongan, lampu motornya tiba-tiba mati, sehingga terpaksa dia berhenti di pasar untuk memperbaiki lampunya. Setelah memperbaiki lampu, Selamat kembali melajukan motornya di jalan raya. Sekitar 1,5 jam kemudian, dia baru masuk ke daerah Babat, dan dalam waktu 15 menit, dia sudah berada di wilayah Baureno. Jalan di sekitar tempat itu tidak begitu terang, dan jarak lampu PJU pun berjauhan. Ketika melewati pasar Baureno, kurang lebih sekitar 500 meter setelah pasar, tiba-tiba tanpa sebab mesin motornya mati. Selamat heran, padahal sebelum berangkat, dia sudah mengecek mesinnya. Selamat pun menuntun motornya ke tepi jalan. Di kondisi yang remang-remang itu, tiba-tiba Selamat disapa oleh seorang wanita yang entah dari mana datangnya. "Hai, Mas, boleh saya minta tolong?" tanya wanita itu. Selamat menoleh ke arah wanita yang menyapanya. "Apa yang bisa saya bantu, Mbak?" jawab Selamat. "Saya boleh numpang sampai di Sumberjo, mau naik angkutan umum, tapi saya kehabisan uang," kata wanita itu. "Oh, ya boleh, tapi sabar dulu ya, Mbak. Motor saya agak rewel. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar," jawab Selamat sambil kembali berkonsentrasi pada motornya. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada masalah apapun. Begitu mesin di starter, langsung menyala. Selamat pun mempersilahkan wanita itu naik ke motornya dan mulai melajukan motornya dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita. Namun, saat dalam perjalanan, Selamat merasa ada yang aneh. Bau yang berasal dari parfum wanita itu terasa tidak seperti wewangian pada umumnya. Selamat merasa bau itu aneh, tetapi dia tetap tidak mempedulikannya. Dia berpikir mungkin itu adalah wewangian khas wanita desa seperti yang pernah dia temui di desa kelahirannya. Selamat mencoba mengajak wanita itu berbicara, namun tidak panjang lebar karena dia harus berkonsentrasi mengemudi. Saat memasuki Sumberjo, Selamat mencoba bertanya lagi pada wanita itu, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan, saat hampir masuk ke Bojonegoro, Selamat kembali bertanya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Akhirnya, Selamat menepikan motornya dan berhenti. Saat dia menoleh ke belakang, dia sangat terkejut. Wanita yang diboncengnya tadi sudah raib entah kemana. Selamat tetap tidak peduli dengan apa yang dialaminya, meski dalam hatinya penuh tanda tanya. Selamat kembali melajukan motornya. Kali ini lebih pelan karena kondisi jalan yang bergelombang. Dia tertarik dengan sesuatu dari kejauhan, lalu berhenti. Setelah mendekat, dia melihat tempat itu ramai seperti pasar. Banyak orang yang keluar masuk, menikmati makanan, minuman, dan membeli pakaian.
Slamet menghentikan motornya di pinggir jalan dan bergegas memasuki pasar yang ramai tersebut. Baru kali itu, Slamet melihat ada pasar yang tetap ramai di tengah malam. Dia menuju ke warung soto dan memesan makanan serta minuman. Sambil menunggu pesanan, dia menyalakan sebatang rokok. Namun, Slamet merasa ada yang aneh saat memperhatikan orang-orang di sekitar pasar itu. Dalam hati, Slamet bergumam, aneh sekali. Pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang bicara. Lalu itu suara dari mana? Slamet tetap tenang, menganggap semua itu adalah angin yang berhembus perlahan. Pasar tersebut hanya diterangi cahaya lampu Petromax, tetapi tetap ramai dan terang. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Slamet mengeluarkan ponselnya dan mencoba mengirim SMS saat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Namun, Slamet tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam dimensi dunia lain. Kemudian, Slamet kembali melihat ke arah pasar yang mulai sepi. Bahkan, hampir separuh wilayah pasar yang tadi dilihatnya sudah kosong. Dia menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Namun, dia merasa waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres memakan waktu minimal setengah jam. Tetapi ini terjadi dalam hitungan detik. Slamet merasa aneh dan kembali melihat ke arah warung soto. Ternyata penjual soto tersebut masih sibuk melayani pembeli. Namun, ketika dia kembali menoleh ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Begitu dia menoleh ke penjual soto di depannya, juga sudah gelap. Slamet terperanjat kaget. Sementara hanya sinar bulan saja yang tampak terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamnya. Dengan cahaya bulan, Slamet memperhatikan sekelilingnya dan lebih terkejut lagi ketika melihat banyak batu nisan di tempat itu. Dia semakin terperanjat ketika melihat tempat yang didudukinya tadi ternyata adalah kijingan makam. Slamet segera bergegas meninggalkan tempat itu dan menyalakan mesin motornya. Meski ketakutan, dia tetap berusaha tenang karena harus mengemudikan motornya sambil menahan gemuruh di dadanya. Cerita ketiga, Wanita Bundir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu, ya. Seperti biasa, Karam, Kali Aja Seram, akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pasang hands-free, dan matikan lampu. Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Kuntilanak penunggu hotel di Indonesia. Seorang pemuda asal Bandung yang bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan elektronik terbesar di Jawa Barat bernama Doni. Pekerjaannya mengharuskan Doni sering keluar kota untuk menghadiri rapat dari berbagai cabang perusahaannya yang tersebar di berbagai kota. Suatu hari, Doni ditugaskan untuk menghadiri meeting di luar kota, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Doni yang belum pernah mengunjungi kota Banyuwangi tersebut sangat bersemangat dan antusias. Namun, tanpa dia ketahui, inilah hal-hal aneh yang tak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Doni dan Pak Parman, sopir perusahaan, berangkat dari Bandung menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh perusahaan. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kota Banyuwangi pada jam 22.25 malam. Setibanya di Banyuwangi, mereka menuju hotel yang telah dipesan oleh perusahaan. Hotel tersebut bisa dibilang hotel bintang 5 karena fasilitas yang disajikan sangat mewah, bahkan ratusan ribu rupiah. Untuk mempersingkat waktu, mereka berdua memutuskan untuk melewati jalan tikus yang ada di Banyuwangi. Tak lama kemudian, mereka memasuki kawasan pedesaan yang sangat sunyi karena sinyal ponsel sangat lemah, sehingga Google Maps pun tidak bisa digunakan. Di sini, Doni meminta sopir untuk berhenti sejenak karena Doni melihat ada seorang wanita sedang duduk di teras depan rumah dengan gaun putih dan rambut panjang. Wanita tersebut terlihat sendirian. Doni bermaksud untuk menanyakan jalan menuju hotel yang sudah dipesan. Saat bertanya pada wanita tersebut, wanita itu hanya diam saja. Setelah 2 kali bertanya, barulah wanita itu berdiri dan berjalan membelakangi Doni. Karena itulah,
Doni menyadari bahwa wanita itu adalah seorang kuntilanak. Doni langsung berlari menuju mobil dan segera pergi dari tempat itu. Seketika, suasana yang tadinya adalah pedesaan sunyi berubah menjadi tempat pemakaman tua yang sudah tak terawat. Mereka berdua pun langsung menancap gas mobil hingga keluar dari pemakaman tersebut. Setelah sampai di jalan raya, ponsel kembali normal. Mereka berdua berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk membeli minuman dan menenangkan diri. Dengan badan masih gemetaran, Doni bertanya kepada Pak Parman tentang apa yang baru saja mereka alami. Pak Parman hanya menatap Doni dengan tatapan sayu, seakan masih belum percaya apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, setelah hati dan wajah kembali tenang karena sudah kelelahan, mereka berdua menuju hotel. Setelah sampai di hotel, Doni dan Parman berpisah karena kamar mereka berbeda. Kamar Pak Parman berada di lantai 1, sedangkan kamar Doni berada di lantai 2. Doni berjalan melewati lorong dan menaiki tangga menuju lantai 2. Dia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, Doni berusaha untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Ketegangan mulai terasa mencekam saat Doni memasuki kamar hotelnya. Dia berusaha untuk tetap tenang. Karena lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang, Doni langsung merebahkan diri di kasur hotel. Beberapa menit kemudian, Doni mendapatkan sebuah pesan teks dari bosnya yang mengharuskan Doni mengerjakan tugas. Namun, saat sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba lampu kamar hotel mati dengan sendirinya. Doni terkejut, tetapi tak lama kemudian, lampu yang tadinya mati kembali hidup. Namun, anehnya, lampu kamar hotel tersebut mati dan hidup seperti ada yang memainkan saklarnya. Doni langsung ketakutan sembari membaca doa. Tak lama kemudian, lampu kembali normal. Setelah tugas dari bosnya selesai, Doni langsung menuju kasur untuk tidur. Beberapa menit kemudian, Doni gelisah dan bermimpi aneh saat dirinya tertidur. Lalu, Doni terbangun dan melihat sosok kuntilanak sedang duduk membelai rambutnya. Doni langsung terdiam ketakutan sambil melihat sosok kuntilanak tersebut berjalan menuju balkon kamar hotel. Cerita yang dialami Doni tidak berhenti sampai di sini saja. Masih banyak gangguan yang ia alami selama menginap di hotel tersebut. Karena menurut info dari berbagai narasumber, salah satu kamar di hotel bintang 5 tersebut pernah ada kejadian seorang wanita yang meninggal dengan cara melompat dari balkon lantai 22. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari.
hantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi.